Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yuniardi, NIM 2019 143469. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, MPD. Di sini salah satu sumber yang saya ambil adalah buku siswa SD kelas 5 tema 5 berjudul ekosistem dengan subtema 1 komponen ekosistem. Langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Let's go. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang saya buat mengambil rujukan dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, RPP yang saya buat adalah gabungan keduanya, yaitu dengan memiliki kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Baiklah, di sini ada satuan pendidikan atau tempat kita mengajar. Di sini ada Sekolah Dasar Negeri Rantau Kasih. Buku yang saya ambil adalah buku kelas 5 semester 1 yang bertema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 4 kali 35 menit. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah gambaran umum mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Di sini ada 4 KI. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan bentuk-bentuk yang dijumpai di rumah maupun sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang ke B, ada kompetensi dasar atau KD dan indikator. Di sini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua ada IPA. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Indikator. Indikator adalah petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan pembelajaran. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yang pertama ada menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi atau fakta. Yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikator bahasa Indonesia ada 1. Menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, menganalisis pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, membaca teks non-fiksi tentang pengolahan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya ada IPA. Kompetensi dasar IPA yang pertama, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator pelajaran IPA. Yang pertama, menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ketiga, membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem.
Selanjutnya ke C, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang diberikan, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Melalui penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan mencermati contoh, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang pengolongan hewan dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan, siswa mampu menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Yang kelima, dengan mengisi bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang keenam, dengan mencermati contoh, siswa mampu membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang selanjutnya yang ke D, materi pembelajaran. Ada 1, pokok pikiran sebuah paragraf. Yang kedua, menguraikan informasi sebuah paragraf melalui kalimat tanya. Yang ketiga, komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem. Yang keempat, pengolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang kelima, jaring-jaring makanan. Selanjutnya yang ke F, ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan beberapa materi pelajaran dalam satu tema, kemudian diajarkan pada waktu yang sama. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPA. Metode yang saya gunakan ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang ke F, sumber dan media pembelajaran. Sumber yang saya ambil adalah buku siswa kelas 5 tema 5 ekosistem. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Sumber lain yang relevan seperti internet dan buku SPS. Masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan yang pertama adalah guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri siswa. Yang ketiga, menyanyikan salah satu lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya. Keempat, menginformasikan materi atau subtema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang komponen ekosistem. Yang kelima, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktu untuk pendahuluan adalah 15 menit. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Yang pertama-tama, guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema, yaitu ekosistem. Guru memberikan penjelasan bahwa dalam tema ini, siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang ekosistem. Selanjutnya, guru menjelaskan cara menentukan pikiran pokok dari sebuah paragraf melalui bacaan yang berjudul ekosistem. Kemudian, siswa mencermati bacaan yang berjudul ekosistem pada buku siswa. Berikutnya, siswa menentukan pikiran pokok masing-masing paragraf dari bacaan tersebut. Kemudian, siswa membacakan hasil pekerjaan yang ditanggapi oleh teman lain. Selanjutnya, guru meminta siswa menulis pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan ekosistem secara lisan. Kemudian, guru memberi penguatan terhadap hasil diskusi tersebut dengan memberi tanggapan positif. Selanjutnya, guru menampilkan gambar ekosistem air tawar pada buku siswa. Kemudian, guru tersebut bertanya kepada siswa, apa yang dapat kalian cermati dari gambar itu? Menurut kalian, apakah ekosistem itu? Menurut gambar, yang kalian lihat terdiri dari makhluk hidup semua? Menurutmu, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Nah, pertanyaan di atas
digunakan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan didiskusikan. Kemudian, minta siswa untuk mengingat kembali hal-hal yang mereka temukan di lingkungan sekitar mereka. Coba perhatikan lingkungan sekitar kita. Ekosistem apa saja yang dapat kita temukan di sekitar kita. Selanjutnya, siswa membaca teks dengan seksama bacaan tentang ekosistem di buku siswa. Guru menampilkan gambar ekosistem yang berkaitan dengan komponen biotik dan abiotik. Kemudian, siswa membedakan komponen biotik dan abiotik melalui gambar. Selanjutnya, siswa mencari contoh ekosistem lain, kemudian menentukan komponen biotik dan abiotiknya. Selanjutnya, berdasarkan gambar, guru menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, siswa mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, siswa menyampaikan hasil kerjaannya masing-masing. Siswa lain menanggapi hasil diskusi. Kemudian, guru memberi tanggapan mengenai hasil diskusi serta memberi tanggapan positif bagi siswa yang sudah benar dan memberi penguatan serta motivasi bagi siswa yang kurang. Kemudian, siswa menyampaikan kesimpulan dari lembar kerja peserta didik yang dibuat. Kemudian, melakukan break sebagai kegiatan peregangan dan relaksasi yang dipandu oleh kita sebagai guru. Selanjutnya, siswa mencoba membuat sebuah teks non-fiksi dan jaring-jaring makanan melalui media yang sudah dibagikan oleh guru. Kegiatan inti ini memiliki alokasi waktu yaitu 110 menit. Selanjutnya, ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup memiliki alokasi waktu 15 menit. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan materi yang telah diajarkan. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, pembelajaran selesai. Guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian. Teknik penilaian mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap. Penilaian sikap dalam mempelajari pelajaran ini menggunakan teknik observasi yang dicatat langsung oleh guru selama proses pembelajaran di dalam jurnal harian untuk sikap, mandiri, tanggung jawab, teliti, dan percaya diri. Kemudian, penilaian pengetahuan dalam pembelajaran KD ini meliputi tes tertulis berupa tes pemilihan ganda yang berorientasi pada HOTS. Penilaian keterampilan dalam pembelajaran KD ini menggunakan penilaian unjuk kerja yang sudah dilakukan masing-masing siswa selama proses pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial. Bagi peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar minimal atau KBM, setelah melakukan tes tertulis pada akhir pembelajaran, maka akan diberikan pembelajaran tambahan atau remedial teaching terhadap IPK yang belum tuntas. Kemudian diberikan tekstur tulis pada akhir pembelajaran lagi dengan ketentuan. 1. Soal yang diberikan berbeda dengan soal sebelumnya, namun setara. 2. Nilai akhir yang akan diambil adalah nilai hasil teks terakhir. Peserta didik yang sudah tuntas KBM dipersilakan untuk ikut bagi yang berminat untuk memberikan keadilan. Selanjutnya ada pengayaan. Guru memberi nasihat agar tetap rendah hati karena telah mencapai KBM atau ketuntasan belajar minimal. Guru memberi materi pengayaan berupa penajaman pemahaman dan keterampilan memecahkan persoalan yang lebih kompleks. Mengetahui kepala sekolah, SDN, Rantau Kasih, Ibu Rusnaini, SPD, SD, NIP 19670304 199405 2001. Rantau Kasih, tanggal, bulan, tahun, guru kelas 5 yang membuat RPP, nama, dan NIP. Sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.